Bagi seorang treasure hunter, level sertifikasi itu bukan sekadar angka di kertas, tapi semacam stempel kepercayaan resmi dari asosiasi penjelajahan. Semakin tinggi levelnya, semakin berat ujian yang sudah diselesaikan, dan otomatis semakin luas pula jaringan serta koneksi yang bisa didapat. Hunter dengan level tinggi biasanya bisa masuk ke lingkaran bangsawan atau pedagang tanpa perlu basa-basi, bahkan cukup dengan menyebut nama. Tapi, status itu juga ibarat pisau bermata dua. Reputasi seorang hunter nggak lagi berdiri untuk dirinya sendiri, melainkan ikut mengangkat atau menjatuhkan nama asosiasi. Karena itu, orang yang menyandangnya akan selalu jadi pusat perhatian, dipuja, dipantau, sekaligus diincar banyak pihak. Dan aturan itu tetap berlaku, bahkan untuk sosok yang reputasinya selama ini sudah terlanjur dipandang buruk, seperti pemimpin Party Grieving Souls. Beberapa hari setelah aku secara tidak sengaja diberi sertifikasi sebagai level 7, hidupku langsung berubah. Jumlah orang yang tiba-tiba mendekatiku melonjak drastis. Hunter level 7, katanya setara dengan Arkrodin, nama besar yang disegani di dunia hunter. Aku, pemimpin dari party absurd bernama Grieving Souls, sekaligus clan master clan baru yang lagi naik daun, First Steps. Orang-orang mulai menyebutku dengan nama panggung yang kelewat keren, Thousand Tricks. Padahal kenyataannya aku cuma masih nerusin kerjaan hunter karena dibantuin teman masa kecil dan sahabat-sahabatku. Itu pun sambil ogah-ogahan. Kalau lihat dari gelar yang aku sandang sekarang, kesannya aku kayak orang hebat yang penuh strategi. Lebih aneh lagi, ternyata kalau punya titel yang kedengarannya keren, walaupun cuma leyeh-leyeh di ruang clan master, orang-orang tetap nganggep aku kayak lagi ngerjain sesuatu yang luar biasa. Naiknya Cry ke level 7 bukan sekadar lonjakan angka di papan catatan Hunter Guild. Itu berarti beban baru, ekspektasi baru, dan yang paling menyebalkan baginya, tumpukan surat yang semakin hari semakin menimbun meja kerjanya. Sejak statusnya diumumkan secara resmi, aliran permintaan kerja seakan tak pernah berhenti. Ada yang berasal dari bangsawan yang ingin menunjukkan kedekatan. Ada dari pedagang yang ingin menjadikan namanya sebagai jaminan bisnis. Bahkan ada pula surat-surat ucapan selamat dari sesama hunter, yang setengahnya lebih terdengar seperti sindiran ketimbang penghormatan tulus. Bagi orang lain, situasi itu adalah berkah, kesempatan untuk memantapkan reputasi, menjalin relasi politik, dan mengangkat nama klan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, bagi Cry, semua itu tidak lebih dari beban pikiran yang mengganggu waktu tidurnya. Hari pertama, ia mencoba bersikap serius. Ia membuka surat satu persatu, membaca isi dengan teliti, lalu menimbang ke parti mana permintaan itu seharusnya dialokasikan. Akan tetapi, dalam waktu kurang dari 1 jam, matanya sudah berat, kepalanya berdenyut, dan tubuhnya nyaris roboh di kursi. Bahkan melawan monster raksasa pun tak pernah membuatnya selelah ini. Eva, yang sejak awal berperan sebagai pengawas tidak resmi, hanya bisa menghela napas panjang melihat pemandangan itu. Baginya, kenaikan level 7 adalah momentum emas untuk memperkuat First Step. Namun yang terlihat di depannya hanyalah seorang pemimpin klan yang setengah menyerah hanya karena tumpukan kertas. Di tengah rasa jengah itu, Cry tiba-tiba menemukan sebuah ide. Ia menyadari bahwa dirinya tidak punya kesabaran untuk memilah misi satu persatu, apalagi mempertimbangkan kecocokan tiap parti dengan permintaan tertentu. Lalu muncul gagasan sederhana yang menurutnya jenius. Semua surat tidak perlu dipilah, cukup dilipat, dikocok seperti undian, lalu dibagikan secara acak kepada parti yang ada. Tidak ada pertimbangan, tidak ada strategi, hanya keberuntungan murni. Cry menyebut metode itu sebagai surat shuffle, sebuah cara distribusi yang secara lahiriah terkesan adil karena tidak pilih kasih. Padahal alasan sebenarnya jauh lebih sederhana. Ia hanya terlalu malas membaca detail misi dan ingin segera kembali tidur siang. Bagi Eva, ide itu tidak lebih dari bencana yang menunggu waktu. Namun, Cry melihatnya sebagai solusi sempurna. Dalam benaknya, jika misi berjalan lancar, maka ia akan dipuji sebagai jenius. Jika gagal, kesalahannya akan dianggap terletak pada kurangnya usaha orang lain, bukan dirinya. Dengan satu keputusan absurd itu, metode surat shuffle resmi dijalankan.
Dan tanpa disadari oleh siapapun, strategi konyol tersebut justru akan menjadi alasan mengapa reputasi Cry melambung lebih tinggi daripada yang pernah ia bayangkan. Hari pertama sistem surat shuffle dijalankan. Seluruh anggota klan berkumpul di aula markas. Di tengah ruangan, sebuah kotak kayu besar diletakkan di atas meja. Di dalamnya, puluhan surat permintaan kerja yang sudah dilipat rapi menunggu nasib mereka. Cry berdiri di depan semua orang dengan ekspresi datar, sementara tangannya mengocok isi kotak seolah sedang mengundi hadiah festival. Ketika pembagian dimulai, ketegangan langsung terasa. Para anggota menahan napas, sebagian berharap ini hanya lelucon. Namun begitu amplop pertama jatuh ke tangan Tino yang baru saja mencapai level 4, semua orang sadar bahwa bencana nyata baru saja dimulai. Kasus Tino. Seorang pemula seharusnya mendapat misi ringan, seperti berburu desert rabbit di padang Zebrudia. Namun, Tino justru memperoleh misi eksplorasi dungeon solo tingkat menengah. Dungeon itu terkenal dipenuhi dengan jebakan dan dihuni monster yang setidaknya membutuhkan full party level 4 juga. Wajah Tino pucat pasi, sementara Cry sendiri terlihat tenang. Seakan-akan misi itu hanyalah ujian keberuntungan biasa. Kasus Obsidian Cross. Parti penyihir api ini seluruhnya berspesialisasi pada elemen api. Dalam teori pertarungan, ada satu lawan yang tidak boleh mereka hadapi. Fire Spirit, roh api murni yang kebal terhadap segala serangan api. Namun dari kotak itulah justru misi itu keluar. Para anggota Obsidian Cross tercekat. Melawan Fire Spirit sama saja dengan bunuh diri. Cry tetap memasrahkannya tanpa ragu, seolah menganggapnya sebagai latihan menghadapi cermin diri sendiri. Kasus Starlight. Starlight dikenal karena keberadaan seorang spirit noble di dalamnya, entitas yang sangat sensitif terhadap kontrak sosial dan etika. Normalnya, mereka cocok diberi misi investigasi atau berburu monster yang memperkuat ikatan roh. Namun dari kotak itu justru keluar permintaan bangsawan, mengawal pesta jamuan penuh intrik politik. Sebuah kesalahan kecil saja bisa merusak reputasi klan di mata kalangan atas. Bagi Starlight, itu terasa sebagai hukuman. Tetapi bagi Cry, misi tersebut dianggap cocok hanya karena mereka memiliki spirit noble yang bisa berbicara sopan di depan bangsawan. Semua pembagian itu jelas melawan logika dasar manajemen klan. Normalnya, seorang pemimpin akan menugaskan parti sesuai dengan kekuatan mereka, memastikan kelemahan tidak terekspos. Namun, Cry melakukan sebaliknya, menyerahkan kelemahan setiap parti untuk diadu langsung dengan keunggulan lawan. Bagi para anggota, sistem ini terlihat gila. Namun, reputasi Cry sebagai Thousand Tricks sudah lebih dulu melekat. Kesalahpahaman pun muncul. Sebagian mengira ini adalah metode pelatihan brutal, sebuah cara ekstrim untuk memaksa mereka berkembang melampaui batas. Eva hanya bisa menatap dengan getir, seakan menyaksikan kereta tanpa rem yang meluncur menuju jurang. Tetapi tidak ada yang berani membantah keras-keras. Satu hal sudah pasti, selama Cry berdiri sebagai clan master, surat shuffle akan terus berlanjut. Di tengah kebingungan itu, Eva berdiri di samping Cry, berulang kali menutup wajah dengan tangannya. Ia ingin meluruskan keadaan, tetapi semakin lama ia memperhatikan ekspresi para anggota, semakin jelas bahwa sesuatu yang tidak terduga sedang berkembang. Alih-alih marah, banyak anggota mulai menatap Cry dengan campuran kagum dan ngeri. Bisik-bisik beredar di seluruh aula, membentuk gelombang keyakinan baru. Mereka meyakini bahwa pembagian misi yang tampak ngawur itu bukanlah kelalaian, melainkan strategi latihan brutal yang dipikirkan dengan sengaja. Gagasan bahwa setiap parti dipaksa menghadapi kelemahan terbesar, mereka justru dianggap sebagai bentuk pendidikan paling keras, cara yang memaksa mereka tumbuh melampaui keterbatasan. Perlahan, apa yang semula tampak sebagai bencana berubah menjadi mitos baru tentang kebijaksanaan Thousand Tricks. Setiap kata santai Cry terdengar bagaikan filosofi mendalam. Setiap gerakan malasnya dianggap penuh perhitungan tersembunyi. Eva hampir tidak percaya dengan telinganya. Ia tahu benar bahwa tidak ada rencana besar di balik semua ini.
Namun melihat tatapan serius penuh keyakinan dari para anggota, lidahnya terasa keluh. Ironi pun semakin menjadi ketika para parti yang awalnya merasa putus asa justru bangkit dengan semangat baru. Tino, meski pucat pasi karena harus masuk dungeon sendirian, mulai menganggap penugasannya sebagai ujian pribadi yang harus ia lampaui. Obsidian Cross yang tadinya pasrah menghadapi Fire Spirit, kini sibuk menyusun teori bagaimana menembus keterbatasan elemen api. Para alkemis racun yang dikirim melawan undead pun melihatnya sebagai peluang untuk menciptakan terobosan baru dalam penelitian alkimia. Dalam sekejap, ketakutan berubah menjadi keyakinan, dan putus asa berubah menjadi api semangat. Cry hanya duduk bersila sambil mengangguk-angguk ringan, seolah menikmati tontonan yang berjalan dengan sendirinya. Eva hanya bisa menahan napas panjang. Ia sadar, bahkan jika ia berteriak sekalipun, tidak ada yang akan percaya pada kebenaran bahwa semua ini lahir dari kemalasan. Sistem surat shuffle yang semestinya menjadi bencana kini dipuja sebagai simbol kebijaksanaan. Dan dengan cara yang tidak pernah ia niatkan, Cry berhasil memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan. Hari pertama itu pun berakhir dengan suasana aneh. Perpaduan antara keputusasaan, semangat membara, dan salah paham besar-besaran yang terus menempel di nama Thousand Tricks. Setelah keputusan absurd Cry dipaksakan lewat sistem surat shuffle, para anggota klan pun berangkat dengan wajah tegang. Di benak mereka, seolah sedang dijalani sebuah ujian hidup atau pelatihan brutal yang dirancang untuk menyingkap kelemahan terdalam. Bisik-bisik di dalam klan mulai menyebutnya sebagai ujian 1000 cobaan dari sang Thousand Tricks, sebuah pelatihan yang tidak bisa ditebak kemana arahnya. Namun begitu mereka benar-benar turun ke lapangan, sesuatu yang jauh lebih absurd terjadi. Tino, yang semestinya hanya layak diberi misi ringan berburu Desert Rabbit, justru dilempar sendirian ke dungeon menengah penuh jebakan berlapis dan boss guardian. Semua orang yakin ia tidak akan kembali hidup-hidup, namun di tengah kepanikan, langkah kocar-kacirnya justru memicu sebuah rune kuno. Ledakan besar yang seharusnya menjadi pertahanan dungeon malah menghantam langsung sang bos, menghancurkannya seketika. Tino keluar dengan tubuh penuh luka ringan, tapi membawa hasil tak terbayangkan. Bagi banyak orang, keberhasilan itu tampak seperti strategi yang dirancang dengan cermat. Di sisi lain, Obsidian Cross, parti penyihir api yang seharusnya mustahil menghadapi Fire Spirit, dipaksa melawan musuh yang kebal terhadap elemen utama mereka. Dalam kekacauan, sebuah sihir air sederhana yang dipicu karena panik bercampur dengan kendali api mereka menciptakan uap panas pekat yang mengaburkan pandangan sang spirit. Dari celah itu, mereka bertarung mati-matian hingga berhasil mengusir musuh. Berita kemenangan itu segera menyebar dan narasi baru pun terbentuk. Cry dianggap sengaja menciptakan skenario untuk memaksa para penyihir api melampaui batas dengan memanfaatkan kelemahan lawan. Puncaknya terjadi pada Starlight, parti dengan seorang spirit noble. Bukannya misi sederhana, mereka justru dilempar ke dalam pusaran intrik bangsawan. Semua pihak hampir yakin ini akan mencoreng nama klan. Namun keberadaan spirit noble tanpa disangka membuka jalur komunikasi dengan keluarga bangsawan yang bersangkutan. Hubungan yang tadinya tegang berubah menjadi kerja sama menguntungkan, meninggalkan kesan bahwa Cry merencanakan semuanya sejak awal. Hasil akhirnya benar-benar di luar nalar. Semua misi yang semestinya berakhir dengan kegagalan justru terselesaikan. Yang semula dianggap keputusan gila berubah menjadi bukti kebijakan jenius. Klan-klan lain mulai menyebutnya strategi revolusioner. Sementara Eva hanya bisa memegangi kepala setiap kali laporan keberhasilan datang, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ironinya, Cry sendiri tidak menunjukkan kebanggaan apapun. Ia hanya berbaring santai di kursi klan master, menguap panjang seolah-olah seluruh pencapaian itu tidak lebih dari keberuntungan kecil yang kebetulan menguntungkan dirinya. Tidak lama setelah banjir ucapan selamat dan undangan dari bangsawan, fenomena baru muncul. Surat-surat yang datang bukan lagi berisi permintaan kerja, melainkan permohonan nasihat dagang. Bagi Cry,
Hal itu lebih menakutkan daripada dungeon tingkat tinggi. Ia sama sekali tak paham soal bisnis, selain pengalaman seadanya menjual hasil buruan. Namun, entah kenapa, surat-surat dari para pedagang semakin menumpuk. Awalnya, ia menanggapi dengan asal-asalan. Pertanyaan rumit soal pasar ia jawab dengan saran klise, seperti jual barang yang lagi diminati. Pertanyaan manajemen ia balas dengan kalimat seadanya. Kerja keras pasti berbuah hasil. Semua jawaban hanya demi cepat mengurangi tumpukan surat. Hasilnya, seorang pedagang yang menuruti sarannya bangkrut total. Cray yakin reputasinya akan hancur, tapi justru sebaliknya. Pedagang itu bangkit kembali, membuka usaha baru, dan sukses besar. Ia bahkan menyebut kejatuhannya sebagai ratusan ujian pahit yang diberikan ratusan trik. Kisah itu menyebar cepat, bukannya menyalahkan. Para pedagang justru menganggap Cray sebagai guru keras yang melatih mereka lewat cobaan. Surat-surat permintaan nasihat pun semakin deras. Banyak yang dengan bangga menyebut diri sebagai murid Thousand Tricks. Bagi Cray, semua ini hanya menambah kebingungan. Jawaban asal yang ia anggap bodoh justru dipuja sebagai strategi tersembunyi. Bagi Eva, fenomena itu terasa seperti kesalahpahaman massal yang tak bisa diluruskan. Tanpa pernah direncanakan, nama Thousand Tricks kini menggema bukan hanya di kalangan hunter, tetapi juga di dunia perdagangan. Setiap kegagalan kebetulan berubah jadi legenda. Setiap ucapan kosong dipandang sebagai filosofi. Reputasi Cray melonjak, dipuja dengan nada kagum sekaligus waspada. Seolah-olah setiap tindakannya mengandung makna rahasia. Ironinya, Cray sendiri tetap tidak mengerti. Baginya, semua keberhasilan itu hanyalah hasil kebetulan absurd dan kemalasan yang disalahartikan sebagai kebijaksanaan. Semakin ia mencoba hidup santai, semakin tinggi orang-orang menempatkannya. Dan dari semua kisah salah paham itu, satu nama paling sering disebut, Greg. Seorang pedagang amatir yang sempat jatuh bangkrut total karena menuruti nasihat ngawur Cray, lalu entah bagaimana bangkit kembali dan menjelma jadi salah satu sultan dagang paling berpengaruh. Banyak yang menganggapnya murid sejati Thousand Tricks, bahkan bukti hidup dari filosofi Thousand Trials. Tapi kisah Greg itu cerita untuk lain waktu. Uniknya, teknik Thousand Trials ini sebenarnya sudah dipraktikkan Cray jauh sebelum ia menjadi hunter. Saat First Steps baru dibentuk dan Cray masih level rendah, ia juga sering membagi misi secara sembarangan. Hanya saja dalam skala kecil, dengan misi umum yang berebutan dengan klan lain. Bedanya, setelah Cray naik ke level 7, situasinya berubah. Misi eksklusif langsung diserahkan pada First Steps tanpa perlu dipajang di papan guild. Artinya, sejak awal para anggota klan memang sudah ditempa dengan pola cobaan acak ini. Hanya saja dulu dilakukan diam-diam. Kini, setelah Cray dengan santainya melakukan undian di aula markas di depan banyak saksi, metode itu tidak lagi bisa disembunyikan. Apa yang semula hanya trik malas kini dianggap sebagai deklarasi resmi, sebuah ultimatum. Di mata dunia hunter, langkah Cray terdengar seperti pesan keras. Hunter sejati tidak memilih misi, misilah yang memilih hunter. Dan dengan satu kebetulan absurd itu, metode ngawur Cray berubah menjadi warisan yang diyakini seluruh dunia. Nah, itulah cerita tambahan dari versi web novel. Namun sayangnya, ada sedikit perbedaan dengan versi light novel. Dalam light novel, terdapat penjelasan lebih detail mengenai dua parti besar, Arc Brave dan Grieving Souls. Keduanya disebut-sebut sebagai parti paling kuat di generasi mereka. Dan ironisnya, semua itu terjadi gara-gara ujian 1000 cobaan ala Cray. Untuk lebih jelasnya, beginilah perbedaan narasi tambahan dari versi light novelnya. Dalam versi web novel, metode shuffle diperlihatkan secara terang-terangan. Cray melakukannya di aula markas besar First Steps, di depan banyak orang. Namun dalam versi light novel, gambaran yang diberikan berbeda. Shuffle hanya dilakukan berdua saja, diam-diam antara Cray dan Eva di ruang kerja pribadi klan master. Tidak ada saksi lain, tidak ada penonton yang bisa menyebarkan kabar. Hanya mereka berdua yang mengetahui bahwa sejak awal,
teknik ini hanyalah eksperimen kecil yang lahir dari kebingungan dan rasa malas Cry. Sudah cukup lama Cry menjadi Clan Master, dan selama itu pula ia berkali-kali menerima protes karena terus-menerus menyerahkan permintaan kerjaan kepada Ark dan yang lainnya. Baru belakangan ini ia menyadari sesuatu yang sederhana. Ternyata ia bisa saja langsung memberikan misi tanpa perlu membaca detailnya terlebih dahulu. Bagi Cry, metode ini memang terdengar barbar, tetapi justru bisa berjalan karena First Steps memiliki anggota-anggota yang sangat kuat. Selama ini ia selalu berusaha memilih misi dengan teliti, namun hasilnya tidak pernah bagus. Ia tahu dirinya tidak pandai menilai kecocokan antara orang dan pekerjaan, sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menyerahkan misi secara asal, berharap kecocokan itu terjadi lewat kebetulan. Eva jelas menunjukkan penolakan. Wajahnya kaku, penuh kebingungan sekaligus keputusasaan. Ia menilai keputusan Cry sembrono dan berisiko menghancurkan reputasi klan. Namun Cry tetap teguh pada prinsipnya. Baginya, Ark dan para anggota First Steps lain sudah terlalu hebat untuk sekadar diperlakukan dengan lembut. Jika mereka dilempar ke medan yang sulit sekalipun, itu justru akan mengasah kemampuan mereka. Surat-surat permintaan pun mulai dilemparkan satu demi satu. Sebagian besar ditumpukan ke para jagoan seperti Ark Rodin dan Sven. Puncaknya, sisa dari tumpukan surat kerjaan yang berjumlah besar diberikan kepada Grieving Souls. Keputusan itu memang terlihat gila, namun bagi Cry justru masuk akal. Luke dan rekan-rekannya selalu bersemangat menghadapi misi yang sulit dan tidak pernah mengeluh meski diberikan beban berlebih. Keputusan sembrono inilah yang akhirnya mengubah arah sejarah. Ark Rodin yang terus-menerus menerima misi berbahaya sendirian terbentuk menjadi salah satu individu terkuat di seluruh negeri. Di sisi lain, Grieving Souls yang dipaksa menangani tumpukan misi tingkat tinggi dalam jumlah tidak wajar berkembang menjadi satu-satunya parti yang mampu menyelesaikan puluhan tugas sekaligus. Jika parti lain hanya sanggup mengerjakan satu misi, Ark Rodin sudah terbiasa menuntaskan 3. Sedangkan Grieving Souls dengan mental baja yang terbentuk dari cobaan itu sanggup menyelesaikan 50 misi berbeda dalam satu waktu. Dengan kecepatan dan kekuatan yang mereka tunjukkan, tidak heran bila akhirnya First Steps naik menjadi klan nomor 1 di negara ini, menggeser reputasi Hidden Curse yang sudah dibangun selama puluhan tahun.